Banyak banget orang yang ngucapin terima kasih. Makasih loh Coach Vino sudah dibahas tentang pertanyaan-pertanyaan sakral yang sering ditanyakan di momen-momen lebaran. Kayaknya lebaran aku tahun ini lebih menyenangkan karena terhindar dari pertanyaan-pertanyaan toksik itu gitu ya. Juga mulai banyak yang request nih, bahas selanjutnya dong tentang reunian. Nah, gimana tahun ini? Pada reunian nggak sama teman-temannya? Reuni itu kan bisa macam-macam ya, ada reuni sama teman-teman satu komplek kali, atau satu kampung gitu ya. Ada reunian sama teman-teman SMP, reunian sama teman-teman SD, SMA, bahkan reuniannya sama teman-teman yang pernah dalam satu kerjaan yang sama. Nah, kita akan bahas nih, bakal seru banget. Tipe-tipe orang ketika reunian. Kira-kira seperti apa? Kamu harus simak terus tayangan ini. Masih di channel Coach Vino Yata dalam program Tutur Deyata, beragam kisah mengurai makna. Tipe yang pertama adalah si paling sukses. Nah, orang-orang yang si paling sukses ini biasanya datang dengan penuh percaya diri, ya kan? Dengan OOTD-nya, dengan apa yang dibawanya, dengan kendaraannya mungkin, datang dengan cerita-cerita success story-nya, kuliah di mana, sekolah di mana, kemudian kerja di mana, gaji berapa, kehidupannya gimana yang seolah-olah terlihat sempurna di media sosial. Positifnya dari orang-orang ini adalah mereka bisa menginspirasi mungkin sebagian orang yang ada di sana supaya hidupnya juga lebih berenergi lagi, lebih bersemangat lagi untuk mengejar impiannya supaya bisa sukses. Tapi ada hal negatifnya. Hati-hati untuk teman-teman yang mungkin memang udah sukses saat reunian ya. Karena bercerita terlalu tinggi, terlalu membanggakan diri sendiri akan dianggap sombong bagi orang lain dan bikin males orang lain untuk besok-besok ketemu lagi dengan kita gitu ya. Pesannya adalah kalau memang mau sharing tentang success story-nya, sharinglah dengan rendah hati supaya tidak menimbulkan iri dengki dari orang lain. Ingat, masing-masing orang punya perjuangannya sendiri dan kita harus menghargainya. Tipe yang kedua adalah si paling nostalgia. Ini kayaknya orang-orang yang ingatannya, rekamannya di dalam pikirannya tuh kayaknya sempurna banget ya. Kayaknya semua momen mereka ingat. Oh, si A dulu pacarannya sama ini, terus si B pernah dimarahin guru, si C pernah begini, bla 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 bla, semuanya diingat. Nah, positifnya adalah kita kembali diajak ke memori masa lalu, ya mungkin itu bisa menjadi menyenangkan, kita jadi ketawa-ketawa gitu ya dengan orang si paling nostalgia ini. Tapi hal yang harus diperhatikan dari si paling nostalgia ini adalah ternyata nggak semua sejarah masa lalu itu harus diangkat kembali dan bisa dibahas di momen tersebut. Hati-hati ya, karena ada momen-momen yang membuat orang merasa nggak nyaman. Misalkan si A pernah pacaran sama si B lagi ketemu, terus berantemnya juga lagi nggak baik-baik gitu ya. Ketika kita bahas itu jadi awkward moment gitu. Atau bisa jadi ada orang yang aku punya pengalaman waktu itu pernah diundang grup sekolah lagi, dikumpulin lagi, terus ada orang yang dulunya pernah dibully, terus momen-momen pembulian itu dibahas lagi di grup. Itu bahaya banget loh, sampai orang tersebut bisa left group. Hati-hati untuk teman-teman semuanya. Tidak semua memori masa lalu harus dibahas ketika reunian. Tipe yang ketiga adalah si detektif kehidupan orang. Itu kayaknya mereka-mereka nggak tahu apakah kerjaannya host mungkin atau wartawan mungkin. Kayaknya datang itu dengan list pertanyaan yang banyak banget seperti kapan nikah, anaknya udah berapa, gajinya berapa, kerjanya di mana, suaminya mana, suaminya kok nggak pernah kelihatan di sosmed, bla 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 bla, banyak banget pertanyaannya ya. Positifnya adalah untuk sebagian orang yang kehidupannya bagus, mungkin terlihat care dan perhatian. Tapi bagi beberapa orang mungkin kelihatannya kenapa sih kepo banget dan membuat orang lain jadi nggak nyaman ketika ditanyain hal-hal yang positif. Tipsnya adalah hati-hati juga dengan pertanyaan. Kalau misalkan kamu bingung
pertanyaan-pertanyaan mana sih yang bikin orang nggak nyaman, kamu boleh cek video kita yang sebelumnya, ada di pertanyaan-pertanyaan sakral yang jangan ditanyakan di momen-momen kumpul Lebaran. Tipe yang keempat adalah si pendiam yang cuman dengar. Kamu punya nggak sih teman yang seperti itu? Ada ya. Kalau aku selalu tuh, entah itu di SMP, SMA, sampai kuliah tuh selalu punya teman tuh yang cuman diam aja. Nah, ketika di reunian biasanya yang mereka lakukan adalah mereka cuma dengerin orang, terus tertawa, ngangguk-ngangguk, cuman gitu aja. Positifnya adalah dia nggak ngeganggu orang lain, tapi negatifnya mungkin sedikit tips untuk teman-teman yang memang tipikalnya seperti ini, supaya lebih hidup lagi suasananya, bolehlah sesekali juga ikutan berpartisipasi. Walaupun nggak harus ngomong aktif gitu ya, tapi ikutan ngobrol juga nimbrung, atau ikut bertanya lah sama teman yang duduknya di kiri kanannya, supaya terkesannya tidak terlalu pasif. Kadang-kadang dengan tipe orang yang seperti itu, orang lain tuh suka nanya, oh dia ini sebenarnya bosan nggak sih? Dia ini nyaman nggak sih dengan reunian ini gitu. Jadi tunjukkan juga lah sedikit antusiasnya kita terhadap momen keseruan reuni ini. Tipe yang kelima adalah si tukang gosip. Mungkin dia adalah host gosip, host insert mungkin. Jadi teman-teman ya, ada kan pasti ketemu dengan orang yang seperti ini. Hebatnya mereka adalah mereka jago banget ngumpulin informasi loh. Dan inget gitu loh, detail-detail cerita orang. Oh si A ini kemarin baru cerai loh. Oh si B ini lagi selingkuh sama si ini. Si C ini lagi bla 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 bla. Semuanya disampaikan di momen tersebut gitu ya. Positifnya adalah suasananya tuh jadi seru aja walaupun informasinya jadi toksik dan negatif gitu. Tapi sebenarnya ini harus dihindari, tidak boleh dibenarkan ya. Negatifnya adalah ini bisa membuat adanya konflik. Apa kabar kalau misalkan orang tersebut mendengarkan gitu ya, bisa jadi dia sedih, bisa jadi dia marah dan lain sebagainya, atau mungkin besok-besok memutuskan hubungan silaturahmi, nggak mau ketemu lagi, nggak mau datang lagi reunian, itu kan sayang banget ya. Jadi hati-hati dengan tipe orang yang penggosip ini. Ini nggak cuma di reunian sih sebenarnya ya. Kita harus berhati-hati di kehidupan kita sehari-hari juga harusnya kita berhati-hati. Karena kalau ada seseorang yang sering banget datang memberikan informasi, memberikan gosip ke kita tentang orang lain, bisa jadi hati-hati ketika kita nggak ada, kita yang digosipkan. Tipe selanjutnya adalah si paling sibuk. Sibuk ini mungkin bisa dari beberapa hal ya. Ada yang memang sibuk mempersiapkan acaranya supaya berjalan dengan lancar, which is itu adalah panitia, dan itu bagus. Dan sibuk selanjutnya adalah orang yang sibuk aja dengan gadgetnya masing-masing gitu loh. Nggak tahu apakah sibuk dengan pekerjaan mungkin, atau sibuk dengan, mungkin pinjol kali. Mau pulang kampung, mau pinjol-pinjol dulu biar bisa pamer sama teman-teman. Jadi pas pulang udah ditagih-tagih, nggak bayar pinjol gitu ya. Berbagai macam. Ada orang yang sebenarnya nggak sibuk-sibuk banget, tapi tangannya nggak bisa berhenti untuk nge-scroll sosial media. Nah, itu sebenarnya nggak baik. Untuk teman-teman yang punya sifat seperti ini, kebiasaan seperti ini, cobalah dilatih untuk bisa berfokus dengan konteks yang ada di hadapan kita saat ini. Kalau misalkan memang lagi kumpul-kumpul, lagi ngobrol-ngobrol, mbok ya ditaruh dulu handphonenya, ngobrol seru-seruan dulu. Nanti dulu main handphonenya, kalau memang nggak begitu urgent gitu. Selanjutnya adalah si paling update tren. Ini sih biasanya bisa menghidupkan suasana banget ya ketika lagi kumpul-kumpul reuni. Karena mereka itu punya informasi yang selalu update. Contohnya mereka tahu tuh makanan-makanan yang lagi viral, tempat-tempat wisata yang lagi rame nih dikunjungin. Itu dibahas di sana. Kemudian juga mungkin sambil ngomong tiba-tiba ubur-ubur ikan lele gitu. Ada update-update terbaru yang selalu disampaikan. Bisa jadi, nanti pulang jangan kemana-mana ya, kita Velocity dulu ya. Velocity ya namanya ya. Kita Velocity dulu ya.
Sekarang kan reunian pada gitu semua ya. Kemarin aja bukber tuh hampir semua bukber tuh ada velocity-velocityannya. Gitulah pokoknya. Jadi orang-orang yang update tren ini sih juga bermanfaat ketika adanya reuni. Jadi suasananya lebih update, lebih seru. Tapi mungkin kita perlu paham dulu, ada beberapa orang yang nggak relate dengan perkembangan zaman. Ada yang mungkin nggak ngikutin gitu-gitu. Nggak apa-apa, dibimbing aja mereka biar bisa ikutan seru-seruan bergabung dalam grup reuniannya kita. The point is, yang ingin aku sampaikan, reunian itu bisa menjadi sesuatu yang seru, bisa jadi membuat suasana menjadi sedikit canggung tergantung bagaimana kita menyikapinya. Sarannya adalah, jadilah orang yang menyenangkan ketika reunian supaya situasi reuninya menjadi menyenangkan. Terima kasih buat kamu yang udah nonton. Enjoy reunian sama teman-temannya kamu. Sekali lagi minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa.